Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anissa Mega Puspita dari kelas 6A 1B25 dengan NIM 64207267. Dengan adanya video ini, yaitu untuk memenuhi tugas dasar manajemen yang diberikan. Dalam video ini, saya akan membahas tentang leadership atau kepemimpinan. Yang pertama, pengertian tentang leadership. Apa sih leadership itu? Istilah leadership berasal dari serapan bahasa Inggris yang berarti kepemimpinan. Kata leadership memiliki kata dasar leader berarti pemimpin, serta kata to leader yang keduanya mengandung beberapa arti yang saling berhubungan, yaitu bergerak lebih awal, berjalan di awal, mengambil langkah awal, berbuat paling dulu, memelopori, mengarahkan pikiran-pikiran orang lain, membimbing, dan menggerakkan. Secara sederhana, leadership merupakan proses mempengaruhi orang untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Leadership merupakan sebuah kemampuan penggerakan, memberi motivasi, dan mempengaruhi orang-orang agar bersedia melakukan tindakan-tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan melalui keberanian mengambil keputusan tentang kegiatan yang harus dilakukan. Selain dari pengertian di atas, yang kedua ada tentang definisi leadership menurut para ahli. Menurut Ahmad Rusli, dalam kertas kerjaannya, kepemimpinan dalam kepemimpinan pendidikan menyatakan pemimpin adalah individu manusia yang diamankan memimpin subordinasi atau pengikutnya ke arah mencapai matlamat yang ditetapkan. Yang kedua ada menurut Sam Walton, pemimpin besar akan berusaha menanamkan rasa percaya diri pada para pendukung. Jika orang memiliki percaya diri tinggi, maka kita akan terkejut pada hasil luar biasa yang akan meraih. Yang ketiga ada Jim Collins, mendefinisikan pemimpin memiliki beberapa tingkatan. Terendah adalah pemimpin yang andal, kemudian pemimpin yang menjadi bagian dalam tim. Lalu pemimpin yang memiliki visi. Tingkat yang paling tinggi adalah pemimpin yang bekerja bukan berdasarkan ego pribadi, tetapi untuk kebaikan organisasi dan bawahannya. Terakhir ada menurut Modern Dictionary of Sociology, pemimpin atau leader adalah seorang yang menepati peranan sentral atau posisi dominan dan pengaruh dalam kelompok. Membahas tentang unsur-unsur yang mendasari leadership. Unsur-unsur yang mendasari leadership atau kepemimpinan dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, yaitu 1. Kemampuan mempengaruhi orang lain. Yang kedua adalah kemampuan mengarahkan atau memotivasi tingkah laku orang lain atau kelompok. Yang ketiga, adanya unsur kerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada tentang sifat dasar leadership. Sifat-sifat yang mendasarkan kepemimpinan adalah kecakapan memimpin. Paling tidak dapat dikatakan bahwa kecakapan memimpin mencakup 3 unsur kecakapan pokok, yaitu 1. Kecakapan memahami individual. Artinya mengetahui bahwa setiap manusia mempunyai daya motivasi yang berbeda pada berbagai saat dan keadaan yang melainkan. Yang kedua, kemampuan untuk menggugah semangat dan memberi inspirasi. Yang ketiga, kemampuan untuk melakukan tindakan dalam suatu cara yang dapat mengembangkan suasana, yang mampu memenuhi dan sekaligus menimbulkan dan mengendalikan motivasi-motivasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori kelahiran pemimpin. Pada ahli teori kepemimpinan telah menemukan beberapa teori tentang timbulnya seorang pemimpin. Yang pertama, teori genetik. Penganut teori ini berpendapat bahwa pemimpin itu dilahirkan dan bukan dibentuk.
atau leaders are born and not made. Pandangan teori ini bahwa seorang akan menjadi pemimpin karena keturunan, atau ia telah dilahirkan dengan membawa bakat. Teori keturunan ini dapat saja terjadi karena seorang dilahirkan telah memiliki potensi untuk memimpin, dan inilah yang disebut dengan faktor dasar. Dalam realitas, teori keturunan ini biasanya dapat terjadi di kalangan bangsawan atau keturunan raja-raja. Karena orang tuanya menjadi raja, maka seorang anak yang lahir dalam keturunan tersebut akan diangkat menjadi raja. Yang kedua ada teori sosial. Penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang yang terjadi pemimpin dibentuk dan bukan dilahirkan. Leaders are made and not born. Penganut teori berkeyakinan bahwa semua orang itu sama dan mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin. Tiap orang mempunyai potensi atau bakat untuk menjadi pemimpin. Hanya saja faktor lingkungan atau faktor pendukung yang mengakibatkan potensi tersebut teraktual atau tersalurkan dengan baik, dan inilah yang disebut dengan faktor ajar atau latihan. Pandangan penganut teori ini bahwa setiap orang dapat dididik, diajar, dan dilatih untuk menjadi pemimpin. Intinya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin. Meskipun dia bukan merupakan atau berasal dari keturunan dari seorang pemimpin atau seorang raja, asalkan dapat dididik, diajar, dan dilatih untuk menjadi pemimpin. Selanjutnya ada teori ekologi. Penganut teori ini berpendapat bahwa seorang akan menjadi pemimpin yang baik manakala dilahirkan telah memiliki bakat kepemimpinan. Kemudian, bakat tersebut dikembangkan melalui pendidikan, latihan, pengalaman-pengalaman yang memungkinkan untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang telah dimiliki. Jadi intinya dari teori ini yaitu seseorang yang menjadi pemimpin merupakan perpaduan antara faktor keturunan, bakat, lingkungan, yaitu faktor pendidikan, latihan, dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan bakat tersebut dapat teraktualisasi dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe leadership. Tipe leadership sangatlah unik untuk dibicarakan karena dari sini kita bisa menelisik lebih jauh tipe leadership yang dijadikan oleh seorang pemimpin. Secara umum, tipe leadership dapat digolongkan menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada tipe otoriter. Apa sih tipe otoriter itu? Tipe ini yang berpusat pada pekerjaan tanpa menghiraukan kepentingan anggota sama sekali. Keputusan senantiasa berada di tangan pemimpin. Anggota kelompok cenderung dijadikan sebagai alat untuk tujuan kelompok semata, sehingga tipe ini mempunyai kekuatan absolut. Yang kedua ada tipe laissez-faire. Tipe laissez-faire ini memberikan kebebasan yang luas bagi anggota kelompok, sehingga kelompok seolah-olah tidak mempunyai seorang pemimpin, sehingga anggota kelompok cenderung memperhatikan perilaku agresif yang tinggi. Yang ketiga ada tipe demokratis. Apa sih tipe demokratis itu? Yaitu pola kepemimpinan yang sama mementingkan pencapaian tujuan kelompok seoptimal mungkin dengan mengikutsertakan seluruh partisipasi anggota, daya dan segenap kemampuan tanggung jawab bersama. Itulah sebabnya ciri utama gaya kepemimpinan ini adalah pendistribusian wewenang dan tanggung jawab pemimpin pada sejumlah anggota, tanpa mengurangi partisipasi dan tanggung jawab terhadap kelompok secara keseluruhan. Tipe kepemimpinan menurut Black and Mount. Yang pertama ada tipe improvised. Menurunkan perilaku kepemimpinan dengan segala tindakan yang kurang berkualitas, baik ditinjau dari segi kerjasama dan anggota kelompok maupun dari segi pencapaian tujuan kelompok itu sendiri. Leadership seperti ini dapat disebut sebagai kepemimpinan pelin-pelan. Tipe ujung tombak kelompok. Apa sih tipe ujung tombak kelompok? Kepemimpinan yang menganggap faktor manusia sebagai robot bekerja tujuan kelompok. Ciri-cirinya adalah kejam, tidak manusiawi,
menstruktur batas waktu kerja tak terbatas, memberikan sanksi berat terhadap kegagalan dan kelalaian, bertipe hubungan impersonal. Yang ketiga ada tipe manusiawi, yaitu merupakan pemimpin yang sangat mementingkan keharmonisan hubungan antar pribadi sesama anggota dan mengesampingkan tujuan utama kelompok. Cirinya adalah saat menghargai eksistensi individu sebagai pribadi bersifat lunak, rumah, penuh kesopanan, penampilan sebagai manusia atau biasa disebut dengan penyayang manusia, rela berkorban demi kepentingan anggota, punya rasa yang tinggi. Yang keempat ada tipe team builder. Tipe ini sangat mementingkan tujuan dan keharmonisan hubungan anggota kelompok. Target tujuannya harus tercapai dan hubungan sosial tetap terbina, harmonis, dan penuh keakraban. Tapi tipe ini adalah yang paling baik dan tidak perlu disangsikan lagi efektivitasnya apabila digabung dengan pola pendekatan situasional. Yang terakhir ada tipe the middle of the road. Tipe ini membuat perilaku pertimbangan antara tujuan dan hubungan sosial anggota. Keduanya sama dianggap penting dan perlu dicapai secara kebersamaan. Tipe ini tidak jauh berbeda dengan gaya kepemimpinan demokratis, kalau tidak boleh dikatakan identik.